Tapi mungkin kemudian juga menjadi pertanyaan banyak orang begitu ya, publik juga, bahwa muncul juga video yang memperlihatkan bahwa Mama Gufron bisa mengubah air biasa menjadi air Zam-Zam. Ini dimungkinkan tidak atau seperti apa, Pak? Ini kerjaan preman, Bang. Itu kerjaan preman. Preman begitu udah biasa, Pak. Air jam-jam orang jual-jual air jam-jam banyak, nggak tahu dalamnya apa. Air sumur, air aqua ditaruh. Mama Gufron kurang canggih. Orang air preman untuk orang-orang yang jual air jam-jam, kadang-kadang air biasa dikasih label lagi. Ya. Makanya ini kerjaan preman yang begini. Ya. Kalau itu nggak aneh lah, itu kerjaan tukang tipu lah, saya bilang begitu. Kalau air jam-jam kan yang asli, yang dibawa dari Mekah. Ilmu semacam itu nggak ada ya? Ilmu semacam itu nggak ada, tipu-tipuan. Ya. Boleh Pak Kiai kita hal yang demikian deh. Okay. Kita coba minta tanggapan dari Zen Assegaf, Habib Kribo, melihat kalau versinya Pak Kiai diksinya saya pinjam tadi halu. Ini sudah indikasinya penyelewengan, Habib Kribo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana Habib? Ya, Silakan Habib. salam hormat itu semua buat pembicara di depan. Tokoh-tokoh saya itu ada Gus Naji, ada Haikal Hasan, ada Ustadz Romo, Ustadz Ade, dan Kiai semuanya. Begini, dalam mensikapi Mama Gufron ini, saya pikir ini lucon aja lah. Nggak usah dianggap serius lah di negeri ini. Banyak orang-orang begini nongol. Dan apalagi sekarang kita sering melihat ada ceramah-ceramah yang berbau tahayul. Saya pikir yang gitu-gitu apa? Ya abaikan aja lah. Terkadang yang membesarkan Mama Gufron itu apa? Ya karena diangkat masalah ini ke atas. Dan kalau orang yang meminat kepada Mama Gufron itu pasti orang-orang yang lemah akalnya. Mustahil orang kalau akalnya sehat menerima pandangan Mama Gufron tadi itu. Dan saya pikir untuk itu nggak perlu kita terlalu capek membicarakan Mama Gufron ini, dan nggak perlu sampai terlibat MUI harus ngeluarin fatwa. Ini negeri ini apa? Kok dikit-dikit ada masalah fatwa. Biarin aja lah. Makin itu seperti Mama Gufron itu saya pikir apa? Ke laut. Makanya kita perlu membimbing bangsa Indonesia ini apa? Beragama dengan akal. Nggak perlulah ada stigma-stigma saling tuduh-menuduh atau menghina atau dengan simbol-simbol penista agama. Tanggapin aja dengan narasi. Narasi ditangkapin dengan narasi. Nggak perlulah dihadapkan harus hukum semua. Loh, kesalahan pikir kok dihadapkan hukum fisik. Ini kan jungkir balik. Nggak ada tuh di zaman Nabi begitu. Jadi penista agama tuh nggak ada yang sampai ke situ lah. Pemikiran harus disidang ini. Apalagi seorang Mama Gufron. Ini siapa? Nongol-nongol udah kayak si buah dari buah hantu apa? Negeri ini banyak kiai besar. Ada Gusmus, ada Gus Baha, banyak kiai. Kok kita gampang amat nih agama bersandar kepada Mama Gufron, orang yang nggak jelas. Dalam segala bicara aja, saya aja, aduh, apa yang bisa diambil hikmah dari orang ini? Apa sih? Kok cuma hanya air Zam-Zam, ngomong ketemu Nabi, itu semuanya bohong itu. Dusta. Emang di negeri ini, sesuatu yang dusta, yang mistik-mistik tuh ngaku. Malah saya itu dari dulu paling muak kalau ada seorang penceramah itu berbau tahayul. Tapi di balik itu semua saya pikir apa? Jangan negeri ini dicapekin dengan urusan agama terus. Gak perlu ada fatwa MUI. Biarin aja begini, diemin aja sebentar hilang loh. Didik bangsa ini apa? Dengan berakal. Tapi mengapa kemudian fatwa MUI tidak, menurut Anda tidak begitu penting? Bukankah kemudian MUI juga memiliki salah satu tujuan, yaitu memelihara akidah umat agar lebih lurus lagi, mana yang jelas begitu, Habib? Ini orang nggak berakal. Kenapa harus MUI turun tangan? Mama Gufron nih, kalau saya sebagai orang beragama, ini dia bertindak nggak pakai akal. Salah kalau MUI menanggapi. Justru membesarkan Mama Gufron ini. Diemin aja. Ini nggak penting. Kan orang begini ini di setiap zaman ada. Lah, saya kepengen MUI itu apa? Bertindak, berpikir yang besar. Kenapa? Contoh kemarin, misalkan mau ada Zakir Naik, itu mau datang. Itu kan bisa membuat gaduh negeri ini. MUI berfatwa. Bukan urusan-urusan yang ecek-ecek begini. Sayanglah, kebesaran MUI masa merespon Mama Gufron. Siapa Mama Gufron ini? Tapi seperti ini, riwayatnya. Habib Kribo, kalau memang riwayat tidak jelas, diabaikan saja, itu informasinya muncul dengan sendirinya. Videonya muncul dan akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kita khawatir kali ini jadi post-truth, kebohongan yang berulang dan akhirnya dipercaya oleh publik, sehingga MUI turun tangan mungkin. Sesaat lagi ditanggapi, Habib Kribo dan juga Majelis Ulama Indonesia. Hanya di Carta Demokrasi, pemirsa.